Semakin kamu memberi, semakin hidup terasa lapang pada logikanya berkurang. Rezeki sering datang bukan saat dihitung, tapi saat kamu ikhlas melepaskan. Simak kisah dalam video ini, 6 langkah sedekah yang mengundang rezeki tanpa diduga. Di balik setiap tantangan yang terbuka untuk memberi, ada cerita perjuangan yang sering tidak terlihat. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena percaya bahwa rezeki itu mengalir lewat keberanian untuk berbagi. Kalau hari ini kamu sedang mencari harapan, video ini bisa membantumu melihat cahaya dari sisi yang berbeda. Dan inilah 6 langkah sedekah bikin rezeki datang tak disangka. Yang pertama, sedekah di saat sulit. Dulu saya pernah berada di titik yang membuat saya harus memilih antara menyimpan Rp1.000 terakhir untuk makan malam atau memberikan pada ibu tua yang duduk di pinggir jalan. Saya tahu jumlahnya kecil, tapi hati saya terasa lega setelah saya memberikannya. Teman saya juga pernah mengalami hal serupa. Ia berdagang kecil-kecilan di pasar, penghasilannya pas-pasan, tapi setiap Jumat ia selalu menyisihkan sebagian untuk fakir miskin. Katanya bukan karena ia merasa mampu, tapi karena ia tidak ingin lupa caranya bersyukur. Sejak itu pelanggannya semakin banyak dan dagangannya jarang sepi. Mungkin kamu sering menunggu hidup terasa aman baru mau memberi? Padahal justru saat kamu merasa kekurangan, memberi adalah cara untuk menyatakan keyakinan. Khalil Gibran pernah berkata, kamu memberi sedikit saat memberi dari milikmu, tetapi jika kamu memberi dari dirimu sendiri, itulah pemberian yang sejati. Ini bukan soal jumlah, ini tentang keberanian untuk tetap membuka hati ketika hidup terasa sempit, dan dari keberanian kecil itulah rezeki datang dari arah yang tidak kamu sangka. Yang kedua, konsisten tanpa menunggu kaya. Saya pernah mengenal seseorang yang setiap bulan gajinya selalu habis bahkan sebelum pertengahan bulan. Ia bekerja keras, datang paling pagi, pulang paling malam. Tapi tetap saja hidupnya terasa diam di tempat. Tidak ada kemajuan, tidak ada kelegaan. Ia sering mengeluh bukan karena tidak bersyukur, tapi karena telah memberi yang terbaik tanpa hasil yang nyata. Suatu hari ia mulai melakukan satu hal kecil yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia menyisihkan Rp2.000 dari uang makan siangnya. Bukan jumlah yang besar, tapi ia melakukannya setiap hari. Ia memasukkan ke dalam kaleng kecil yang ia sebut sebagai tabungan berbagi. Ia tidak menunggu punya tabungan puluhan juta, tidak menunggu promosi jabatan, tidak menunggu gaji naik. Ia mulai dengan apa yang ia punya saat itu, niat yang tulus dan langkah kecil. 3 tahun berlalu, uangnya terkumpul diam-diam. Ia gunakan sebagian untuk membantu biaya sekolah keponakannya yang nyaris putus sekolah. Saat saya tanya bagaimana perasaannya, ia hanya tersenyum dan berkata, saya belum jadi orang kaya, tapi setidaknya saya tahu bahwa hidup saya tidak sia-sia. Sejak saat itu saya percaya konsistensi kecil jauh lebih berarti dibandingkan niat besar yang hanya sesekali muncul. Mungkin kamu pernah merasa lelah, merasa sudah berbuat banyak tapi tetap seperti berjalan di tempat. Coba lihat kembali, adakah langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini? Bukan untuk hasil besar besok, tapi untuk meneguhkan arah yang sedang kamu bangun. Pahamilah, perubahan besar tidak dimulai dari kekuatan, tapi dari ketekunan yang pelan, diam, dan terus berjalan. Yang ketiga, berikan yang paling bernilai, bukan sekedar lebihan. Ketika kita bicara tentang memberi yang paling bernilai, saya selalu teringat pada kisah Ali bin Abi Thalib. Salah satu tokoh yang dikenal bukan hanya karena keberaniannya, tapi juga karena kemurnian hatinya dalam memberi. Ada satu peristiwa yang sering diceritakan ulang dalam sejarah, di mana ia dan keluarganya berpuasa 3 hari berturut-turut, dan pada saat waktu berbuka, makanan yang sudah mereka siapkan diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Hari pertama untuk fakir miskin, hari kedua untuk anak yatim, dan hari ketiga untuk tawanan perang. Ali dan keluarganya tidak menunda-nunda memberi sampai mereka kenyang. Mereka memberikan makanan satu-satunya yang mereka punya dan tetap menjalani hari tanpa mengeluh. Dalam salah satu ayat yang diturunkan setelah peristiwa itu, Tuhan memuji mereka karena memberi dengan rasa cinta. Bukan karena kelebihan, tapi karena ketulusan. Kisah ini membuat saya merenung, apakah saya selama ini benar-benar memberi dengan hati yang utuh, atau saya hanya menunggu saat punya lebih?
Apakah saya memberi barang yang masih saya jaga dengan baik atau hanya yang sudah saya anggap tidak layak pakai? Saya sudah pernah berada di posisi di mana rasanya sulit untuk merelakan sesuatu yang masih saya suka. Meskipun saya tahu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Tapi ketika saya memberanikan diri untuk memberikan sesuatu yang bernilai bukan karena sudah usang, tapi karena saya ingin berbagi yang terbaik, perasaan yang muncul jauh lebih dalam dari sekedar lega. Ada ketenangan, ada kehangatan. Kamu mungkin pernah merasakannya juga. Rasa ragu untuk melepas barang kesayangan. Pada akhirnya bukan apa yang kamu berikan yang diingat, tapi bagaimana kamu memberinya. Ingat, saat kamu memberi yang paling bernilai, kamu sedang membuktikan bahwa hatimu tidak lagi terikat pada kepemilikan, tapi pada kebaikan. Yang keempat, sedekah waktu dan tenaga. Beberapa tahun lalu ada seorang pemuda di kampung kecil yang setiap sore menyediakan waktunya untuk mengajari anak-anak sekitar mengaji. Ia tidak dibayar. Bahkan seringkali ia harus merelakan waktunya bekerja demi bisa hadir tepat waktu di musola kecil dekat rumahnya. Awalnya hanya 3 anak yang datang, lalu bertambah menjadi 8. Lama-lama puluhan anak mulai ikut belajar bersama. Ia tidak punya gelar tinggi, tidak punya fasilitas lengkap, tapi ia punya ketulusan. Ia datang bukan untuk dihargai, tapi untuk memberi arti. Selama 2 tahun ia terus melakukannya, bahkan saat hujan, saat lelah, saat tak ada yang tahu apa yang ia korbankan. Hingga suatu hari datang seorang donatur yang melihat aktivitasnya. Tanpa banyak bicara, ia menawarkan bantuan untuk membangun sebuah ruang belajar. Kini dari satu ruang kecil itu, lahirlah sebuah lembaga pendidikan gratis bagi anak-anak kurang mampu. Ia tidak hanya mengajar dengan semangat yang sama membantu, bukan mengharap balasan. Saya sering berpikir berapa banyak dari kita yang punya waktu tapi menganggapnya terlalu kecil untuk berarti. Padahal 1 jam yang kita luangkan untuk orang lain bisa menjadi pintu besar bagi hidup mereka dan hidup kita sendiri. Kamu juga punya waktu, punya tenaga, dan di sanalah rezeki paling dalam sedang menunggumu. Bukan karena kamu punya banyak, tapi karena kamu cukup peduli untuk berbagi. Yang kelima, sedekah ilmu dan pengalaman. Dulu saya pernah bertemu seseorang yang tidak pernah dikenal publik, tidak punya panggung, dan hidupnya sangat sederhana. Tapi ia punya satu kebiasaan yang tidak pernah berubah, berbagi ilmu sekecil apapun yang ia tahu. Setiap minggu ia membuka teras rumahnya untuk siapa saja yang ingin belajar, dari anak-anak SD yang kesulitan membaca sampai tetangga yang ingin belajar mengatur keuangan keluarga. Ia tidak pernah pasang tarif. Katanya, kalau saya tahu sedikit saja dan bisa membantu orang lain paham, itu sudah cukup untuk saya. Saya pernah duduk di sudut teras itu, mendengarkan caranya menjelaskan dengan sabar. Ia tidak hanya mengajar, tapi membuat orang merasa dihargai. Ilmunya sederhana, tapi cara ia memberi meninggalkan kesan yang dalam. Beberapa tahun kemudian, ia diajak bergabung ke sebuah komunitas pendidikan rakyat. Dari sana, ia dipercaya menjadi fasilitator pelatih di berbagai daerah. Ia yang dulu mengajar diam-diam, kini justru diberi ruang untuk menjangkau lebih banyak orang. Bagi saya, itu bukti bahwa sedekah ilmu tidak pernah sia-sia. Kamu tidak harus jadi pakar dulu untuk mulai berbagi. Kamu tahu satu hal yang bisa menyelamatkan waktu, memperbaiki cara berpikir, atau menenangkan hati orang lain, dan di sanalah awal dari rezeki baru dimulai. Karena ilmu yang dibagi bukan membuatmu kamu kehilangan, tapi memperluas pengaruh kebaikan dalam hidup ini. So, cobalah tanya ke diri sendiri, apa yang kamu tahu dan siapa yang bisa terbantu jika kamu mau membagikannya. Yang keenam, niatkan sedekah sebagai ibadah, bukan investasi balasan. Salah satu pemikir besar yang pernah menyinggung soal memberi dan makna keikhlasan adalah Imam Al-Ghazali. Dalam banyak karyanya, ia menekankan bahwa kebaikan sejati bukan terletak pada perbuatan yang tampak, melainkan pada niat yang tersembunyi di baliknya. Ia berkata, perbuatan baik yang dibarengi niat mencari pujian manusia hanya akan menjadi hampa di hadapan Tuhan. Saya merenungi kalimat itu saat melihat bagaimana banyak dari kita kadang masih terjebak dalam harapan akan balasan ketika memberi. Kita ingin didengar terima kasihnya. Kita berharap dipuji karena kebaikan kita. Dan ketika semua itu tidak datang, hati terasa kecewa. Tapi Al-Ghazali mengingatkan bahwa memberi seharusnya menjadi bagian dari ibadah, bukan bentuk investasi duniawi. Ia juga pernah menuliskan bahwa orang yang mengharapkan dunia dari amal akhirat seperti orang yang menanam benih di tanah tandus. Tidak tumbuh, tidak berbuah. Sama seperti saat
kita bersedekah, kalau niatnya hanya agar rezeki cepat datang, kita sedang menanam benih di tanah kering. Tapi ketika kita memberi dengan ikhlas tanpa berharap apapun, hanya karena percaya bahwa itu bentuk syukur dan cinta, maka semesta akan mengatur sisanya. Percayalah, setiap niat baik itu tidak hilang. Ia hanya bergerak diam-diam seperti benih yang disimpan di tanah. Saat waktunya tiba, ia akan tumbuh bukan hanya dalam bentuk rezeki, tapi juga dalam bentuk ketenangan, kepercayaan, bahkan arah hidup baru. So, mari belajar meletakkan niat dengan lebih jernih. Jangan jadikan sedekah sebagai alat transaksi. Jadikan ia sebagai bagian dari jalan pulang kepada nilai-nilai yang lebih dalam dengan cinta, ikhlas, dan kebaikan yang utuh. Pahamilah, rezeki sejati bukan hanya soal angka, tapi soal hati yang ringan saat memberi dan tetap tenang ketika tidak menerima apa-apa. Coba sekarang renungkan. Selama ini apakah kamu sudah benar-benar tulus dalam memberi? Atau kamu hanya memberi saat merasa aman? Rezeki memang tidak selalu datang dari arah yang kamu harapkan, tapi ia sering datang lewat jalan-jalan yang hanya bisa dilalui oleh hati yang ikhlas. Khalil Gibran pernah berkata, ada yang memberi dengan sukacita dan sukacita itu menjadi ganjarannya. Memberi bukan tentang apa yang hilang dari tanganmu, tapi tentang apa yang tumbuh di dalam hatimu. Maka saat kamu merasa hidup sedang sempit, jangan buru-buru menutup tangan. Bisa jadi tanganmu justru sedang diminta untuk membuka jalan bagi rezeki orang lain, dan dari sanalah rezekimu akan mengalir kembali. Jika hari ini kamu merasa terinspirasi untuk memulai langkah kecil menuju hidup yang lebih bermakna, bantu bagikan video ini. Tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel ini agar saya bisa terus menemani perjalanan refleksimu. Karena perubahan besar seringkali dimulai dari niat kecil yang kamu jaga setiap hari.